kontennya Sarah itu adalah penghancur para pria. Emang iya? Oh pantas gue jomblo ya. Iya. Semua kayak trik udah cowok baca. dibongkar di Oh situ. iya. Soalnya gampang banget dibacanya laki tuh. Betul. There is an art to do like the bargaining. Gue suka kayak ada ceritanya dulu, lu apain dulu, kayak make me believe in you that you are a good guy. If you wanna fuck, fine. Kalau misalnya kayak gitu-gitu, fine. Laki-laki tuh selalu dibilang kayak mereka itu adalah pemburu. Kenapa? Karena pada zaman dahulu kala, zaman purba kala, memang laki-laki lah yang memburu keluar dari goa, memburu tirek. Betul. Nah sekarang lu pikir, lu masih sama kayak orang purba apa enggak? Selamat datang di konten terbarunya Blue Media, yaitu Halo Hati, tempat di mana kamu bisa berbicara dari hati ke hati. Bareng sama aku Firdandira. Dan saya Novlesius. Dan sekarang bintang tamu kita ada Sarah Tobing. Bukan dadak akun ya? Lu mau dipanggil apa sih Sarah Tobing atau Ya Dada? Sarah dong Mas Ada. Masa ada yang manggil gue Dada? Gimana sih lu? Dada. Cuman di sini gue mau memberi penjelasan bahwa di sini gue akan lebih banyak diam. Kenapa tuh Satu, Bang kalau boleh tahu? Ya gue nikmati aja. Yang kedua, Sarah Tobing adalah orang yang gue kekeh ngomong ke Firda. Pokoknya gue mau dadak akun. Kenapa sih? Gue ngefans Iya. sama lu. Dan Lah ilah. karena, Apa? ini gue ngomongin aja ya. Apa? Kontennya Sarah itu adalah penghancur para pria. Emang iya? Oh pantas gue jomblo ya. Iya. Semua kayak trik udah cowok baca. dibongkar di Oh situ. iya. Soalnya gampang banget dibacanya laki tuh. Betul. Dan gue merasa aman karena gue udah nikah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Emang kalau kata dia kan kayak gampang banget laki itu, tapi kok lu kalah mulu sih? Bukannya kalah karena yang terlalu gampang gitu dibacanya. Iya, bisa. Emang se-expert itu? Nggak se-expert itu. Gue yang bego aja ngerti, harusnya orang yang lebih pinter tuh lebih mengerti lah. Kalau misalnya laki sesimpel halo-halo ngajak kenalan gitu udah males banget dah. Masih ujung-ujungnya mau ngapain sih Bang? Gue pernah diajak kenalan sama orang di Bandung Saban Hari. Lagi acara nikahan temen gue, terus after party kan. Gue kan nggak minum. Terus ada satu nih belalang sembah tiba-tiba di depan DJ booth. Lala terus gue ke depan DJ booth gitu kayak so asik kayak gitu. Lagian gue kalau misalnya ke tempat-tempat gitu kagak mabuk, puyeng ya kan? Jadi gue so asik aja lah. Terus gue ngobrol di situ, suka techno juga bro, gitu kan. Terus habis itu dia bilang, iya suka techno juga. Enggak, gue cuma nanya, nggak perlu nanya gue suka techno, kan gue cuma nanya, ngapa asumsi lo langsung kayak gitu. Terus so asik bentar, terus kebaca banget goblok. Dia bilang gini, masa dia nanya langsung to the point, dia bilang gini, habis ini kita mau ke hotel lagi, lo mau ikut nggak? Oh, terus gue kayak gini, mau ngapain? Ya mau minum-minum aja. Gue nggak minum. Oh lo nggak minum? Ada teh juga kok sama kopi. Ngapain ngopi jam 2 pagi? Ya kan kita bisa ngobrol. Ngobrol apa? Terus dia gini, that's a good question, ngobrol apa ya? Nah lo pikirin dulu jawabannya apa ya, gue balik dulu ke temen gue. Aja dikasih PR bocah. Ya, gimana? Maksudnya kalau misalnya lu tuh pengen ngelobi cewek, ya jangan kelihatan kayak lagi ngelobi gitu loh. Kalau misalnya mungkin ininya juga waktunya nggak pas kali, kalau misalnya gue lagi pengen di lobi ya kagak usah ngelobi, gue aja ngelobi lu. Cuma kalau misalnya gitu kan terlalu gampang atuh Bang. Masa lu langsung ini kamar kita aja, ini ada kamar kok. Dia bilang gini, temen gue lagi buka kamar kok 1 kosong. Mau apaan? Mau main catur? Gila lu. Pelan-pelan Bang, buset deh. Gitu-gitu. Berarti lu mau juga, cuma pelan-pelan aja gitu. Bukannya mau juga, bukannya masalah mau nggak mau Neng, cuma kayak there is an art to do like the bargaining. Jadi kayak lu mau apa enggak, gue mau apa enggak, itu tuh ada kayak artnya gitu loh. Gue suka kayak ada ceritanya dulu, lu apain dulu, kayak make me believe in you that you are a good guy. If you wanna fuck, fine. Kalau misalnya kayak gitu-gitu, fine. Tapi make it in a very respectful way. Tapi secara penampilan cocok. Gelap anjir.
Ya ini cuma kayak gue mau ngetes gue aja, gue masih ini enggak kan lumayan buat bahan siaran. Oh. Jadi kayak Iya latihan public juga, speaking iya. tuh penting loh teman-teman. Betul. Iya, Gue setuju. Benar-benar gue setuju. Gue kadang kalau ketemu kayak gitu juga penting banget untuk bahan jadi materi stand Materi up kan? ya. Iya buat Benar-benar, materi benar. stand up gitu-gitu, public speaking. Iya, bagus. Karena emang jujur ketika gue ngundang Sarah Tobing, gue udah ngasih tahu juga topik yang akan kita bahas adalah soal percintaan. Masih seputaran tentang apa yang dia bikinin di konten-konten dia di TikTok. Gitu. Karena kayak dia expert banget tentang hal itu. Walau agak sangat berbanding terbalik dengan pengalamannya. Terbalik kan. Itu yang gue ceritain kan adalah kegagalan-kegagalan. Iya. Gitu kan. Sebenarnya yang gue ceritain di konten-konten itu adalah ini seharusnya bisa dilakukan semua orang kalau mereka pakai common sense. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang kayak misalnya ada cowok yang tiba-tiba deketnya nggak berapa lama, tiba-tiba dia ngomong, lo ngingetin gue banget ya sama nyokap gue. Aduh. Lo mirip banget ya sama nyokap lo. Lu pacarnya emak lo. Kayak ngapain lu? Maksudnya kayak kita baru ngobrol misalnya 2 minggu, masa lu bisa ngeliat mak lu di gue? Iya. Ya sama-sama netein sih kadang kan. Iya. Kadang aja. Kata orang sih gitu gue nggak tahu. Sama-sama gue nggak tahu ya. Cuma kan kayak buat apa lo terlalu hard selling? Nah, hard selling gitu. Iya. Orang yang kalau jualan apa namanya beras merah tuh kan ketahuan banget pengen dibeli tuh. Kita tahu kan. Tapi kalau misalnya dia jualan soft selling, mungkin saya akan membeli. Tapi kalau terlalu ini beras merah bisa buat kamu jauh dari jantung koroner loh. Gue tahu dari Google juga ada. Cuma kalau misalnya lu bilang ini gini, mungkin gue beli. Kayak gitu-gitu aja. Common sense itu kadang-kadang mati kalau misalnya kita udah kayak aus banget, Neng. Right? Iya, buta deh tuh ya. Iya buta. Sosok Berarti aja sebenarnya ada. konten lu sendiri tuh emang pengalaman lu pribadi, emang lu pengen bercerita untuk menjadi kayak awareness bagi orang-orang lain, ataukah karena emang lu mau membongkar aja untuk mempersulit dinding lu yang lagi lu bangun sendiri, boundaries lu untuk ke laki-laki yang ingin masuk ke lu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Perkenalkan nama saya Sarah Tobing. Ada beberapa yang dari cerita pribadi gue, ada beberapa dari cerita temen gue, ada beberapa juga yang tiba-tiba gue lagi berak kepikiran, what if ada orang yang ngomong kayak gini, gue harus balas apa gitu. Karena sejujurnya Neng, kalau misalnya gue abis kena apa? Habis ada kejadian apa? Itu pulang ke rumah atau pulang ke apartemen, gue kamera harus langsung nyala. Untuk gue apa ya? Emosinya itu masih tetap ada. Jadi kalau misalnya gue nggak nyalain kamera, misalnya besok aja lah gue udah capek banget, emosinya akan berubah pas besok hari. Jadi emosi yang ada itulah yang sebenarnya kelihatannya kayak kasarnya expert banget. Enggak, sebenarnya itu tuh adalah emosi yang kayak kok ada orang yang kayak gini ngomong ke gue, lu tuh siapa nyet gitu loh. Kayak kenapa lu kayak lu mau nggak kayak gue suka mikir gitu kalau ketemu laki yang kayak ngomongnya sembarangan. Lu kebayang nggak kalau tuh laki punya anak perempuan, terus anak perempuannya digituin sama laki. Lu pernah mikir gitu nggak? Kayak, hey do you wanna go to my place? Like, terus dalam hati gue, dih siapa lu? Kayak udah nggak ada boundaries itu loh sekarang. Iya. Kalau zaman-zaman dulu kan kita kayak sesimpel pacar lo jemput lo aja harus tok tok tok, permisi tante. Sekarang kan aku udah di depan, kamu turun ya. Lu siapa anjing? Gitu. Attitude-nya udah hilang gitu loh. Jadi ya common sense aja. Sebelumnya itu tadi ada sedikit internal jokes ya. Bukan itu adalah validasi. Iya kan kita nggak pernah tahu ya. Nanti kita punya anak laki apa perempuan kita nggak pernah tahu. Iya. Tapi antisipasi itu perlu. Ya. Jadi ya. Menyenangkan ya di sini. Hati-hati buat laki-laki yang sekarang udah nikah, bini lagi hamil, hati-hati. Ya, doain sebanyak-banyaknya deh. Iya, minta maaf dulu sama itu yang sebelum-sebelum minta maaf dulu. Ya. Ini AC2 gue keringetan. Ya harusnya gue duduk di tengah nih dulu. Kayak lagi kena sidang secara langsung. Iya. Padahal gue minta. Tapi gue mau nanya dulu sama lo. Ya. Sekarang lo udah nikah kan? Udah. Dulu lo bajingan. Gue mau nanya dulu, di era waktu lo bajingan itu, Iya. apa yang lo pikirin? Kayak misalnya di bar ketemu cewek sabi nih, lo ajak kemana,
apa yang ada di otak lu? Apakah kayak cewek sabi banget nih, pasti dia mau nih gue giniin. Ini bukan gua mau mencoba menjaga image, nggak nggak ada juga image gue gitu. Ada. Pertama, gue nggak pernah di bar begitu. Oke. Kalaupun ke bar, clubbing segala macem, gua tim Have fun aja ya. gua tim jaga tas. Oke. Karena gue tidak suka dunia begitu. Hingar-bingar. Oke. Cuman biasanya lewat PDKT, kenal di mana. Oke. Gitu sih. Baik lagi ke pertanyaan lu, sense of hunting sih. Gue pernah baca satu artikel. Laki-laki tuh selalu dibilang kayak mereka itu adalah pemburu. Kenapa? Karena pada zaman dahulu kala, zaman purba kala, memang laki-laki lah yang memburu keluar dari goa, memburu tirek. Betul. Nah sekarang lu pikir, lu masih sama kayak orang purba apa enggak? Kalau lu bilang ke diri, gue kan laki, gue hunter. Hidup aja zaman sama Brontosaurus kalau gitu. Kan zaman sudah berkembang ya, Neng. Lu kira cewek gak suka memburu? Suka juga. Cuma kita lebih pintar karena kita di otak perempuan. Aku pernah baca satu artikel karena anaknya riset ya. Otak laki-laki dan perempuan itu didesain agak beda. Correct me if I'm wrong ya netizen. Agak beda sebenarnya. Kalau laki-laki itu tak. Mereka tuh tidak bisa didesain untuk multitasking. Ya. Sementara perempuan itu didesain untuk hamil, untuk menyusui sambil goreng tempe gitu. Jadi in a way, meskipun ada yang bilang otak manusia secara general itu tidak didesain untuk multitasking, perempuan lebih mampu. Jadi itulah kalau misal lo sebagai laki-laki, gue ini kan pemburu, gue kan ya namanya juga laki ya selingkuh apa kayak. Lo nggak tahu kan kalau cewek itu lebih jago daripada itu, kan? Betul. Nah, cuman gini, gue bukan mengalas lagi jawaban Gak gue apa-apa, tadi. gak apa-apa. Kenapa gue begini ya? Kan gue bilang dari tadi di awal nih, gue minta dia, gue ya tahu. Untuknya bini gue tahu semua masalah gue. Baik lagi, memang ada sense of huntingnya. Ketika gue ketemu yang gampang, dapet, gue tinggal. Ya. Nah, kayak ke bini gue nih, susah banget, Cok. Akhirnya gue ngerahin semua resource gue buat dia, begitu dapet gue jagain. Cuma sama dia doang. Ini true. Preman insap ya? Ya Allah. Karena preman insaf tuh bener banget. Ini sedikit analogi juga kejadian waktu gue tinggal di Medan. Jadi daerah gue rada Bronx, gue sebutin namanya. Yang mana tuh narkoba tuh ini banget. Ini sedikit cerita aja ya, gimana laki-laki. Jadi ada satu tongkrongan tuh tempat mereka lagi bikin paket, apa segala macem. Lagi begitu, gue masih kecil tuh. Cuma suka nongkrong di situ. Mereka lagi bekerja, di ujung gang tuh ada cewek, jilbab biasa, cuma gini doang, tepuk tangan. Bang, iya dek, ditinggal cuy. Padahal, preman itu, padahal abang-abang itu ngebacok orang tuh kayak potong bawang. Segitu ketika bini nyuruh pulang dia. Nah itu, maksudnya, benar lu bilang, ketika si ceweknya lebih pinter, cowok akan takluk. Makanya lebih butuh tuh cewek yang pinter. Ya. Bukan pinter, cerdik. Iya, cerdik juga. Gitu. Makanya kayak gue ketemu sama istri gue, alhamdulillah dia bisa ngejaga gue. Akhirnya udah, gue sama dia aja udah. Tapi ingat teman-teman, kalau Mas Novel bisa, kita belum tentu. Kan ini cerita dia. Ya, Kita belum tentu. ini cerita berhasil. Kita tenang aja. Nggak semua orang berhasil kok. Ingat itu Tapi ya. satu yang gue pengen tambahin, ketika gue akan nikah sama bini gue bilang, gue nggak janji setia. Sumpah lu? Iya. Kemudian? Tapi gue akan melakukan semua yang terbaik gue bisa. Karena hati nggak pernah tahu. Benar, itu gue setuju. Cuma makanya gue bilang, gue akan melakukan semua yang terbaik gue bisa. Oke. Tapi gue nggak janji setia. Terus beliau? Ya udah. Akhirnya lu setia sampai sekarang kan? Insya Allah. Insya Allah. Untuk saat ini insya Allah. Saat ini. Karena doa istri selalu menemani ya. Tuh. Kalau semua diawali dengan itikat baik pasti selalu ada jalannya bang. Kan gue nggak tahu tiba-tiba Gal Gadot datang nih. Ya lu ngotak juga, yang gak mungkin. Ya lu ngotak, Gal Gadot masih ada Jeffrey Nicole bang. Oh iya tadi. Gila, lu kemarin siapa? ketemu lagi. Ada Nicola Saputra. Kayaknya di mereka bohong ya. Iya. Wah lu, aduh. Makanya gitu. Emang pada dasarnya kan birahi laki-laki itu lebih besar, lebih tinggi daripada perempuan menurut gue. Jadi ketika memang dia bilang, nggak gue bakal kayak gini ya, mungkin itunya terjaga, tapi kan mata kita nggak tahu. At least dari situ aja itu bisa
menjadi salah satu gaping untuk perubahan gitu. Nah, satu rilisan gue suka sama bini gue tuh lagi jalan di mobil nih, gue godain cewek. Oke. Tapi nggak catcalling. Cuman lebih ke sebenarnya bercandain dia. Dia juga suka gitu. Oke. Yang cakep yang anu gede yang gitu-gitu. Jadi lebih ke internal joke gitu loh. Ini kan wah cakep nih apa gitu-gitu. Tapi baik lagi ya, ini bukan catcalling, bukan ciu nggak gitu. Yeah. Di mobil doang, cuma kita berdua doang gitu. Jadi ini udah sebagai kayak internal jokes yang mengikat kalian berdua. Ini impian gue banget deh. Nah, lu sendiri kalau lu bilang ini impian, Bas, selama ini gagal kan? Gagal. Gimana? Bukan gagal sih, lebih kayak gimana cara ngomongnya ya? Kalau zaman-zaman 2014 sampai 2019 tuh gue chaos banget, soak banget gue. Kayak aki soak gitu, kayak ketemu laki, iya, ini ya gini, jangan tinggalin aku bang, gini. Oh iya? Gue pernah ditinggalin di tol Cawang. Ya Allah. Gimana? Udah terkenal banget itu ceritanya. Kalau misalnya dikata cewek cakep nih, tipe-tipe kan. Iya itu tahu gue. Aku mau turun! Nggak diturunin kan? Gue diturunin, anjing. Aduh. Emang gue jelek, gila loh. Turunin gue di tol Cawang, astagfirullahaladzim, udah di jam 10 malam. Yang kayak gitulah yang menjadi, menjadi bekal buat gue, yang rasa luka dan borok gue itu menjadi bekal kalau kayaknya gue nggak apa-apa banget untuk lama bertemu dengan orang yang akan menemani sampai mati, asalkan ketika gue bertemu dia sudah menjadi garis finish gue. Oh, iya. Jadi gue nggak apa-apa deh kalau misalnya sekarang tuh kayak, aduh, ya Allah belalang sembah lagi, ya Allah, kayak ulet kasur lagi. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Tapi in a way it gets me closer to the person that I'm going to be with forever. Ya, amin. Ya amin aja ya. Aminnya gitu. Cuma kan ya orang kadang kan cuma bisa nanya kapan nikah ya, tanpa bisa ngasih tahu solusinya. Ini gue kasih gitu kan. Oh bener. Gitu, manusia netizen tuh mungkin gitu. Terus tapi Apa tuh? gue main ke arah yang itu langsung cuma. Ya boleh. Saya tahu maksud ibu. Apa sih mbak? Apa sih Neng? Apa sih Neng? Waduh sangat internal joke. Apa ya Neng? Ya kan lu, kalau yang gue lihat dari konten-konten dan pengalaman-pengalaman yang lu ceritakan gitu, bahwa lu selama ini bertemu dengan yang salah juga di berbeda server gitu kan. Bener. Beda agama. Beda alam. Ya? Iya, kadang-kadang beda alam. Iya, beda agama. Iya, beda agama ya kan, beda server. Gue nggak tahu pernah ketemu juga sama yang beda adat atau enggak ya. Diharapkan cuma sampai di server. Diharapkannya. Ya kan? Itu lu gimana sih? Jadi begini pemirsa. Nah ini kan lebih expert nih ya. Bukan expert juga, goblok aja gue. Orang tuh beda agama kalau misalnya pacaran sekali gak bisa, dia tuh udah tobat ya. Ya kan, maksudnya kayak, oh ternyata beda agama susah banget. Gue 4 kali, 4-4-nya beda agama. Gitu. Yang satu hal yang menjadi pondasi gue untuk teman-teman yang sekarang lagi pacaran beda agama adalah kalau pacaran reguler, yang kayak agama gitu kan, bukan premium gitu kan. Masalahnya itu ada di tengah dan di depan. Tapi kalau misalnya pacaran beda agama, khususnya di Indonesia yang agama itu adalah nomor 1, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, masalahnya ada di depan. Kalau lu mengawali hubungan lu dengan masalah, bekali dengan solusi yang dibikin secara perlahan. Jadi kalau misalnya lu nekat pacaran beda agama, lu harus punya bekal nih. Ada Tupperware isi apa yang akan kita lakukan dalam waktu sekian waktu gitu. Itu aja yang mau gue bilang. Karena mau gue bilang sama teman-teman gue, lu pacaran beda agama lagi? Ih, mau ngomong apa gue? Ya kan kita kan bisa ngomong masalah hati ya, Neng. Mau dikata kita mau, ya bapak gue Aceh dia Cina gitu misalnya. Iya buset banget kan tuh, udah jalan buntu banget. Tapi kalau misalnya masalah hati, ya mau gimana? Mencintanya sama si Ujang, masa gue dipaksa sama Pongki? Ya nggak bisa. Jadi ya gue doain aja semoga teman-teman yang lagi beda agama ada bekalnya Neng gitu ya. Ya. Minta. Masa iya udah 2 Tuhan kagak jadi juga, itu Tuhan udah collab. Iya. Ya kan? Ya masalah emang yang kadang suka dibingungin gitu ya. Apa tuh Neng? Gue kemarin malam itu sempet live. Ngebahas soal pernikahan lah dan segala macamnya. Dan ada netizen gue yang bertanya soal itu. Oke.
Terus gue roasting lah, bukan konsepnya jadi kayak roasting lah seakan-akan, padahal enggak gitu. Gue ngomong gini, kalau emang lu ngerasa udah yakin, udah nyaman ya doain aja, siapa tau beneran jodoh atau apa. Bukannya nggak mau mungkin ya teman-teman itu yang mengalami. Teman-teman itu kan? Teman-teman gue. Teman-teman ya. Atau netizen gue sedang mengalami itu. Mungkin mereka bukannya tidak mau untuk mendoakan, cuma gue takutnya ketika lagi misalnya ya kan. Tahiyatu, assalamualaikum ketika habis begini nih kanan kiri kan udah pada mulai megang catatan kan, kayak mau apa nih dia ya kan, terus kayak yang satunya lagi yang sebelah kiri udah kayak gue mau catat tapi ini amalannya apa dosanya kan udah gitu kan, ketika kayak udah kelar amin, udah catatan udah terpenuhi nih kanan kiri, ketika nyampe di atas kayak ya salah. Bukan punya gua. Kan gua takut. Iya enggak sih? Dibingung. Iya. Antara koridor malaikat sama setan, ini catat di mana nih kan? Notarisnya bingung. Iya, gitu entar kan? kayak ini kita bawa ke atas atau enggak gitu kan. Pas bawa ke atas dia ngomong sama sohibnya, "Iya lu." Gitu kan enak. Bikin susah aja gitu, kayak Tuhan juga bingung. Kenapa sih emang umatku kurang banyak? Lu kan kayak apalagi gini kan, gue selalu gue selalu kenal sama yang Muslim kan ya, terus dekatnya juga sama Muslim. Apa muka gue kayak apa ubin musola apa gue nggak tahu. Nih gue bilang dulu sama lu pada, lu kan mayoritasnya, lu ngapa sih deketin yang minoritas? Kalau mau deketin gue, lu ke gue karena kita juga lagi nyari jemaah. Lu tau gak lu? Kita lu juga nyari member. Lu mau nyari member gue. Kalau dari awal juga lu bingung. Ih, lu kan banyak mayoritas gila lu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi sekarang yang di mayoritas itu juga lagi keresahan. Oh gitu. Karena nggak kebaca gitu kayak. Maksudnya gimana sih? Gimana sih? Nggak kebaca apa? Maksudnya emang ya karena di mayoritas tuh mungkin lagi merasa banyak keresahannya di kala banyak banget udah ketaker nih gitu. Coba server lain kali aja permainannya beda. Ketakernya gitu. gimana sih maksudnya? Ya ketaker kayak udah gerak-geriknya kelihatan lah. Semuanya kayak tadi kita bicarain di awal gitu. Yang cuma mau lu gitu jangan aja. itu doang lah, mentang-mentang banyak gitu kan pilihannya. Ya udah mending gue melipir dong gitu. Ya lu jangan bikin susah gue dong. Gue minoritas, gue bilang kalau bisa lu mau deketin gue, ya tolong gitu, umat lu udah banyak gitu. Lu ini tau gak lu apa ya namanya, ngancurin tempo anjing. Yang Kristen juga bingung, Sarah lagi deket sama Ahmad nih katanya. Ya kan Yohanes bingung gak? Oh iya. Ya, gimana Sar? Katanya mau gereja bareng. Kok lu nemenin ini sholat Jumat? Gimana? Bangunin sahur. Iya, Pak. Ya, itu mau makan gue tiap tahun. Lu tau gak, Neng? Gue tuh kalau misalnya puasa sama Natalan, gue tuh lebih miskin pas Ramadan. Karena gue ngirim hampers ke orang-orang yang itulah teman-teman gue sama orang-orang pernah deket gitu. Kalau misalnya Natalan paling beberapa. Jadi kalau misalnya lagi bulan Ramadan, dari hari pertama puasa, gue udah bingung nih, ntar gue ngasih hampers apa ya? Udah mana banyak lagi. Gitu jadi kayak, tolong ya Bang ya. Bukannya saya nggak suka. Sumpah Neng, gue bukannya nggak suka sama nih orang. Cuma ya, gue mau bawa lu ke mak gue juga bingung. Namanya ini, ya Allah, namanya aja udah kelihatan banget sholat nih. Ngomong apa gue sama mak gue, kenalin ini Muhammad gitu. Waduh. Abdullah bukannya nggak suka, kita kan harus saling mengasihkan. Cuma ya, gimana ya Neng? Takutnya kayak lu tadi itu bingung Tuhan. Bukan gue. Cerita temen lu. Tenang kayak panik banget. Enggak, itu tadi materi stand up aja. Oh gitu. Cuma ya temen, Ini gue berasa kayak lagi diajak nongkrong sama dua bestie gitu. Gue tahu jokes sih, cuman gue lebih baik lu diam, Fel. Lu diam. Coba kan sekarang udah makin banyak nih yang berani untuk beneran lawan arus. Nggak harus mengalah tapi salah satunya. Pandangan lu sebagai yang expert. Tahi expert. Di antara gua dan Mas Novel dong. Oh iya. Ya kan kalau misalnya kita bisa nikah di bawah nama agama, di bawah nama negara sekarang udah bisa ya. Ngomong sama inang tua gue gimana? Iya. Ngomong sama keluarga gimana? Jadi kalau misalnya lu bilang, iya kan sekarang pengadilan Jakarta Selatan udah memperbolehkan untuk pernikahan beda agama. Ya lu ngomong aja sama amang tua gue di Siantar sana gimana? Iya benar. Iya kan? Jadi emang
masalahnya itu harus sudah ada solusinya dari awal. Itu PR lo sebelum lo mengikat janji, lo mau nggak jadi cewek gue, kita akan menerobos apa segala macam yang di depan, tapi lo harus janji lo komit sama gue. Tapi kita berdua punya masalah nih, gitu. Atau ya emang milih aja untuk kayak ya udah kita akan pacaran, kita komitmen gitu kan. Cuma ya emang buat berobat jalan aja. Nah, ini saya punya pertanyaan teman-teman. Sama saya Zara Tobing, saya perwakilan dari Universitas kadang terbuka kadang tertutup. Ini juga sumpah Neng, temen aku yang beda agama pun gitu. Jadi mereka pacaran untuk nyari orang lain. Jadi mereka itu istilahnya tuh kayak wajib militernya sama siapa, perangnya sama siapa. Mereka itu pacaran untuk saling menemani supaya nggak kesepian nyari orang yang tepat. Bener, ya. Ngapain? Nggak bisa banget sendiri? Mungkin kebanyakan orang berpikir kayak gitu, atau mungkin kayak ya sejauh ini yang ini cakep nih gitu ya kan, mumpuni nih gitu, kayaknya gue bisa deh berobat dulu sama dia gitu. Berarti nggak bisa sendiri? Iya sih, mungkin. Kenapa? Misalnya kalau lu ditanya. Kalau gue ya, kalau ini misalnya gue mengalami itu ya. Kan jomblo. Iya, jomblo gue. Gue kayak gini posisi nggak apa-apa ya? Iya. Misalnya, perasaan tadi kenanya ke sono. Oh, topik ini kenanya. Dulunya kena kok. Iya. Dulunya kena. Gue kan udah tadi. Oh iya. Agak berganti peran ya kita di sini ya teman-teman ya. Gimana? Iya, kalau gue ya gue gak bisa sendiri anaknya. Gue yang se-server aja ketika gue tahu nih kayaknya udah ada kemungkinan end up nih gitu kan. Gue nyari dulu anjing, prepare gue. Oke. Biar gue jangan sampai sendirian mengalami itu, gue takut banget buat sendirian. Apa hal terburuk yang akan terjadi ketika lo sendirian? Gue ngerinya, gue nggak gitu punya banyak tenaga untuk terus bisa bertahan, tetap menjadi waras, tetap nggak bener-bener nyakitin diri gue dan segala macamnya. Gitu. Kalau misalnya dia saya sebut sebagai bantalan kamu aja untuk nemenin kamu. Di sini agak deg-degan ya, mohon maaf. Gimana sih? Aku mau nanya aja. Mulai berubah ya deg-degannya ya? Nanya aja. Berarti ini gue nggak mau ngundang dia tuh ini rasanya pertanyaannya. Saya cuma pengen tahu aja. Berarti kamu menganggap dia itu sebagai opsi kedua? Siapa yang mana? Pacar kamu. Misalnya ketemu sama beda agama. Ya sebenarnya opsi kedua lah jatuhnya gitu. Dia nggak apa-apa? Ya itu harus dikomitkan di awal kan makanya. Dan harusnya nggak apa-apa, makanya dengan komunikasi dengan struktural yang penting gitu ya. Makanya kalau emang lo juga mau pacaran yang berbeda agama, berbeda server ataupun ada tiang marga di tengah-tengahnya, kemudian gitu, ya kali aja. Sekarang adat istiadat serem loh, ya kan? Kayak tadi lu bilang, pengadilan negeri udah meng-ACC ya kan? Ya walaupun agama kita ya udahlah ya, Allahu alam aja lah ya. Amang tua lu belum tentu. Nah itu maksud gue. Ada di tengah-tengahnya kan manusia nih serem banget kayak gitu kan. Ketika lo mau kayak gitu dari awal lo harus memberikan pilihan dan semuanya itu punya konsekuensinya dan udah diobrolin dari awal gitu. Oke, dia nggak apa-apa. Misalnya dia nggak apa-apa jadi opsi kedua. Iya. Udah diomongin. Harus. Misalnya udah diomongin belum? Kan misalnya. Salah nggak gue? Bisa nggak boleh ketawa? Dia juga peran banget kan. Misalnya udah diomongin, dia harus mau. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak jadi. Berarti harusnya gitu. Nggak jadi. Berarti tega. Sebelum lanjut nih teman-teman yang dirasain Firda kayak gue tadi pertanyaannya, deg-degannya, jadi takut salah jawab. Karena kan gue nggak mengalami hal itu ya. Gue nggak tahu teman-teman yang udah mengalami hal itu atau lagi ngalamin hal itu yang nonton ini, ya bisa jadi belajar gitu kan atas jawaban dan pertanyaan yang diberikan di dalam video episode kali ini. Gitu. Bener. Nyari apa bang? Nafkah? Kemoceng. Kenapa? Buat apa? Bersih-bersih. Gue rasa kita butuh lampu 2,5 ya. Udah mulai gelap nih. Ya gitu dan gimana kalau misalnya beneran makin panas ya. Kalau misalnya dianya itu mendapatkan duluan misalnya. Ya nggak apa-apa. Berarti mana sendiri lagi tuh? Saya kan pasti nyari dulu gitu. Dari mana lu kan tahu? sama-sama nyari gitu, makanya kayak misalnya nih kita bangun komitnya set gitu ya kan. Nah dari awal kita udah tahu endingnya kan end up-nya di sini nih gitu. Nah berarti kan sambil kita berjalan sambil kita juga mencari, sama-sama mencari yang dapat duluan mana. Kan tetap dua-duanya ngambil start yang sama dari awal gitu. Berarti mempersiapkan diri masing-masing untuk orang lain. Iya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa mau lu mau gue kan dari awal kita udah tahu kecuali kita milih terabas ya gitu. Sayangnya kan kita anggaplah ini memilih tidak terabas gitu.
Berarti ini masih masuk kayak yang lu bilang dari awal udah disiapin nih. Iya. Oh iya, oh ini salah satu solusinya. Contohnya, iya solusinya betul. Enggak gua, tapi cerita yang barusan. Misalnya. Ini misalnya aja. Anggapnya gitu ya. Bener. Oke. Agak keputar banget ya ini. Mau masuk jadi di Halo Hati aja gak? Tapi lu aja sendiri dah. Dia kayak lebih. Kemarin kita tuh ada episode sama Bocum. Oke. Nah dia kan juga sama tuh penyiar, di hosting juga dan bla-bla segala macam. Kita tuh gue sama Mas Novel itu punya ketakutan ketika kita mengundang bintang tamu yang juga dia adalah leader gitu. Dia kayak MC juga, dia apa juga gitu. Kita tuh ada ketakutan, takutnya agak susah atau kitanya kebalik nih gitu kan. Nggak bisa ngelit lagi atau segala macam. Nama Bocum itu enak tuh bisa patah-patah mulu. Kok di sini kayaknya bener-bener. Oh iya, paten gue deh. Roasting, coba. Ini latihan ini juga latihan kalau misalnya lu nanti diajak berantem sama orang, lu jangan pernah gampar orang, lu patahin dengan omongan. Bener ya. Coba. Gue dengar nih. Anjing. Kan disuruh dipatahin tadi katanya kan. Iya. Untuk Halo Hati kali ini emang nggak ada dipnya, cuma kalian jadi tahu lah rahasia di balik rahasianya. Semua yang tadi kita bicarakan gitu ya. Iya. Rahasia Bakal kelihatan netizen. nanti tuh ketika melihat dengan mata hati, dipnya baru ada. Oh. Ada dipnya. Karena kadang emang orang-orang kayak kita nih yang ketawa padahal di balik ketawanya itu ada air mata gitu kan. Oh iya. Sangat. Nanti kita ke arah situ. Tapi sebelumnya omong-omong nih. Yang saya tahu dan yang saya dengar. Apa nih, Kak? Gue takut. Ngerasain akhirnya kita ulti balik di sini. Emang bener sama dia? Enggak. Tangan gue sampai keringetan, Firda deh. Tangan gue keringetan. Ya, cuma kan itu udah cocok lah. Enggak, maksudnya udah dari server sama kan, server? Jangan liat gue. Server sama kayaknya. Iya sama kan? Kok gelisah anjing. Iya. Enggak. Nah, episode ini tayang duluan, gak apa-apa gua. Sebelum turun kan beritanya ya, teman-teman ya. Jadi inisialnya adalah Ya ceritain aja nggak apa-apa, tanyain aja orang nggak ada apa-apa. masa sih? Tapi maksudnya kan itu kan gosip-gosip di luarannya. Katanya lu sama yang berinisial Marco. Berinisial Marco Wijoyo, mantan bos gue dulu dong. Enggak, itu tuh cuma ini aja. Kita kerja bareng aja. Ya, sebenarnya ya. Cuma maksudnya gini, dengan pengalaman lu sakit ya kan. Langsung. Gue baru dengan pengalaman lu kalau kayak enggak, tenang. Kita masih main aman di sini ya. Jadi kan lu pengalaman dengan yang pahit-pahit lah, sakit-sakit gitu kan, dengan berbeda. Berapa kali lu gagal, jatuh dan segala macamnya. Lu kan lagi mencari ini jemaah gitu kan. Ini kan udah nggak perlu nyari, udah memang jemaah. Kayaknya kalau gue lihat-lihat juga dari segi karakter udah 11-12 nih, udah kayak sefrekuensi lah gitu. Kenapa sih lu masih harus bertameng dengan kata enggak, itu kita hanya collab, dari itu kita hanya konten, enggak kita kerja beneran gitu. Gue juga kan nggak tahu kenapa gue tiba-tiba pemberak nih. Nggak, jadi sebenarnya gini. Tapi deep down lu mau nggak sih? Apanya? Enggak kalau sekarang. Ya kita kan gak pernah tahu. Gue kan pantang banget kata mak gue. Pantang banget bilang enggak. Soalnya makin dibilang enggak, ini makin dideketin gitu kan. Nah barusan kan tadi bilang enggak sekarang, berarti makin deket nih ntar. Nggak tahu. Jadi nggak boleh gitu, bego Firda. Aduh ya Allah, paha gue udah berair anjing. Enggak, itu tuh cuma kerjaan doang. Terus netizen tuh suka kayak cocok kak, ini lalilu lalala bla 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 bla. Terus gue kayak Cocokologi netizen aja. Terus gue kalau misalnya gue bilang enggak, mereka nggak percaya juga. Kayak lu gitu tadi. Iya, gue percaya enggak. Iya, nggak Cuma percaya. gue ya enggaknya di dalam saat ini, di dalam pikiran enggak. Hati kan kayaknya nggak tahu ya. Enggak. Siapa tahu dalam litani sama-sama bilang amin. Allah, indah banget melodinya di kuping gue. Kita doa bareng dulu ya. Tuhan Yesus, ya Allah. Enak banget Fir, sumpah.
Nggak tahu deh kalau misalnya dia mau yaudah deh. Ini gongnya Kalau sebenarnya. misalnya jadi menang gimana kan? Iya bener juga sih. Enggak, itu cuma jokes aside aja sih, cuma enak aja kan. Cuma profesional aja, pure 100% profesional, nggak akan gue apa-apain juga. Kecuali dia apa-apain lu kan Ya, lumayan kan. Enggak, gue kan tangan gue di sini, kalau dia apa-apain ya udah bukan salah gue. Iya benar dia maju. juga. Tapi kan ada dong harapan-harapan. Ih kembar nih lucu kali ya. Gila lu kembar, siapa kembar? Duh, gatel banget anjing. Masih ada tisu lagi. Paha gue berair. Tuh, keringetan yang melorot dari selangkangan kan. Ini tuh dari menit pertama udah kena semuanya nih di sini nih. Ya kan, yang lu udah tadi. Tapi demi Allah, gue tuh nggak ada apa-apa sama Marco. Iya, nggak apa-apa. Kita emang nggak mikir ada apa-apanya, enggak. Boleh sambil dimakan, siapa tahu lapar. By the way, ini dihidangkan oleh Weekend Match. Weekend Match, thank you so much. Keren banget kan, ada cemilan-cemilan kalau misalnya makan boleh. Biasanya emang kalau abis menguras obrolan-obrolan yang gitu. Aing tuh kalau misalnya dicengin emang kayak begini bentukannya, mau dicengin sama siapa juga. Beneran netizen udah jangan ini, gue nggak enak ego. Ya udah besok gue cengin sama Yono Bakri ya. Nggak ada Beb, nggak ada, cuma pekerjaan doang, saya profesional. Tapi lo sebagai Dia kayak udah sudah ready gitu kan, ayo lo. tapi lu akhirnya mengalami disparate nggak sih? Kan gagal-gagal mulu nih, terus ketika ada yang se-server juga kayaknya enggak, ini sebenarnya bukan bakal bikin meme segala macam. Sampai kira bandering lu tuh gue tahu tetap tinggi misalnya gitu, tetap ada kasarnya standarisasi lo tetap ada, cuma lu tuh udah jadi yang kayak welcome to the jungle aja ke semuanya gitu. Akhirnya buka beneran pintu siapapun yang masuk. Si Sarah dibilang desperate sih enggak sih, cuma mungkin fase acceptance aja sih kalau shit sometimes happen and it's okay, it's fine if you're struggling right now. Tapi kalau misalnya lu pikirin banget kenapa ya gue gagal mulu, nggak sejahtera juga gue nya. Jadi gue lebih memilih kayak kalau Tuhan belum bilang waktunya, mau gue usahain sampai bolak-balik nama gue juga nggak akan. Jadi ya udah idis wadidis aja Neng, soalnya aing tuh kan energinya teh udah kehabis zaman muda dulu. Udah kayak teman-teman aing bilang ini masih bisa di ini congkel-congkel lagi mah masih bisa Sar gitu. Kenapa nggak dia yang begitu ke aing? Masa aing kayak gitu ke dia? Atau karena lu udah banyak tahu tentang cowok? Iya. Probably, tapi ada aja selalu yang baru gitu. Ada yang kayak gini kayak gini. Tapi sebenarnya aing tuh cupu banget, Bang. Kalau aing udah suka sama ada satu spesifik binatang melata ini, gue langsung apa yang ada di TikTok gue hilang. Jadi kayak mati gitu, kayak gue pernah Neng saking tololnya gue, dia ini tuh kayak ada cerita tipe ini orangnya tiba-tiba ada di depan muka gue cuma begini gitu. Yang ada di TikTok gue itu cuma apaan tuh dada kamu kan kayak gitu, kadang ini enggak anjir, gue juga badut gila. Gue pernah kayak terus gue lari ke WC, gue coba udah nggak ini banget lah, udah apa ya, gue tahu kapabilitas gue sebagai manusia yang sangat penyayang. Gue tuh tahu itu kemampuan gue untuk mencintai itu gede banget. Jadi kalau misalnya gue mencintai orang yang sia-sia, kayaknya well maybe it's not for me and I'm fine with that. I'm fine. Ya udah nggak apa-apa, it is what it is. Probably next time I will get better than this gitu. Soalnya banyak mungkin yang mengalami juga hal-hal serupa, terutama buat perempuan-perempuan ya. Karena kan mau kita nyakitin atau kita yang disakitin, pada faktanya yang terjadi di lapangan, yang dicap itu adalah perempuannya yang udah pasti kena nodanya, kasarnya gitu lah. Padahal mungkin kitanya juga ada salah gitu, atau mungkin memang benar-benar segitu disakitinnya. Sampai pada akhirnya kita perempuan yang udah keseringan digituin, jadi kayak disparate gitu, kayak ya gue sih sekarang kayak ya udahlah, siapa aja yang masuk ke dalam hidup gue masuk deh lo gitu. Tapi welcome to the jungle ya gitu kasarnya. Itulah kenapa tadi Aing nanya pertanyaan, emang nggak bisa banget sendiri gitu. Jadi mungkin ya kalau sekarang itu kita berasa rame banget gak sih, kayak
pilihan semuanya, etalasenya tuh banyak banget. Semakin banyak etalase itu semakin kita merasa sendiri. Karena lihat kiri kanan tiba-tiba udah gendong bayi, udah beli stroller, terus udah kayak hi ya happy wedding or some shit. Terus kita ngerasa kayak kok gue gini aja sih. Yaudah deh, daripada nggak ada yang diajak ngobrol gitu kan, nggak ada daging-daging yang bisa dijadiin itu apa? Udah deh sikat aja. Jadi mungkin menurut gue, if you're fine when you are lonely, lo nggak apa-apa nih ketika lo kesepian. I think that's the time that you are ready to be in a committed relationship. Karena sometimes di hubungan yang berkomitmen pun lo kesepian dan itu jauh lebih bahaya karena lo berdua. Gue ngerasa kesepian sometimes karena gue tahu gue lagi sendiri, and I'm fine with that. Ketika gue sudah ada di hubungan yang berkomitmen dan gue ngerasa kesepian, ya ngapain gue pacaran? Mending gue nonton bokep, ya gak? Bener gak? Iya, mungkin. Ya Mungkin ya. Cuma maksudnya mungkin ada aja juga yang ngerasa ya anggaplah gue lah, gue mengalami fase yang gue takut banget sendiri dan bla bla bla. Udah lama banget jomblo. Iya, dan gue tuh akhirnya punya posisi poin yang di kayak gue tuh bukannya nggak mau, banyak teman-teman yang mungkin bilang kayak udah deh lo coba dulu sendirian biar lo tahu sebetapa lo matangnya, sebetapa lo bisa tahu diri lo lebih dalam dan bla 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 gitu kan. Cuma gue tuh takut akan? Takutnya ketika memang gue, karena gue tahu gue bisa pasti sendiri. Misalnya ketika gue memilih jalan untuk kayaknya oke gue sendirian dulu nih gitu. Gue tuh bisa pasti ngelawatin apa aja yang kasarnya, apalagi buat cewek-cewek yang mungkin terkenalnya independent woman gitu atau semandiri itu gitu. Pasti kan kayak ya gue nyari duit bisa, berteman bisa, ngurusin diri sendiri, misalnya ngurusin rumah bisa, apa bisa gitu. Gue takutnya akhirnya gue nyaman di situ, gue udah gak peduli lagi sama mereka. Jadi gue gak bener-bener butuh lagi mereka. Nah itu yang gue takutin. Itu serem. Itu terjadi di gue. Karena gue udah, jadi point of view-nya itu sekarang berbeda ketika gue mencari seorang pasangan itu adalah sesimpel I don't need you to be around me like 24 hours. I just want you to be with me when I need you. And that's it. Dan sekarang itu susah banget, padahal simple kan. Itu yang terjadi di gue kalau misalnya gue sudah seperti ini. I've been single like 4 years now and I'm not really fine with that. Tapi kalau misalnya gue udah nyaman kayak gini, gimana ya kalau misalnya gue tuh udah nggak bisa? Iya, udah nggak butuh gitu. Tapi ada satu momen di mana gue di apartemen lagi sendiri, gue lagi capek banget luar biasa. That's the moment that I know sendiri seorang manusia dia nggak akan pernah sendiri. Tapi if you're okay ketika lu ngerasa sendiri, itulah hal yang paling apa ya, yang paling kuat di dalam diri lu. Jadi ketika lu ada di hubungan yang berkomitmen, lu tuh akan tahu ketika orang ini nggak ada, lo nggak apa-apa. Jadi gue at least gue udah punya bekal untuk gue nggak apa-apa kalau sendiri, tapi ternyata gue masih punya rasa itu alasan kenapa gue harus sama orang, mencari orang itu just simple like what are you doing right now, kayak gitu-gitu. Itu sih yang merasakan, oh ternyata gue masih ada rasa itu ya, rasa butuh orang lain ternyata. Woman being woman lah. Women, men juga. Iya. Women and human being itu sebenarnya nggak didesain untuk sendiri. Nah, makanya itu yang gue sering banget dimarahin juga, Sarah. Maksudnya banyak teman-teman gue kayak kenapa sih ya udah fakta berapa kali kan lo. Coba deh, mungkin lo emang butuh waktu untuk mengenal. Gue tuh nggak berani karena gue tau gue mampu, ngerti lo. Gue ngerinya ketika gue bener-bener memilih si langkah itu, memilih si saran dari teman-teman gue itu, gue bener-bener bisa gitu mas beneran dan nyaman di situ sampai I don't give a shit lagi sama yang lain-lainnya. Walaupun gue tau akan ada momentum dimana kayaknya mau, tapi gue jadi kayak udah kayak yang tapi ntar juga fakta gitu. Iya. Makanya gue tidak pernah berani itu. Makanya selalu ketika gue end up gitu di salah satu hubungan yang gue lagi alamin, gue harus cari lagi. Karena ketakutan itu? Karena ketakutan itu. Karena gue selalu bilang kayak gini, ketika orang bilang, adalah satu pengalaman gue tuh udah di tahap yang gue bisa confess ke laki-laki duluan. Bener-bener kayak ya udah validasiin aja rasa yang gue ingin rasakan atau utarain ke dia gitu.
Terus dia bilang, dia juga lagi trauma dengan suatu hubungan. Dia bilang gini, kenapa sih segitu nanyain ya? Padahal gue nggak minta status, gue cuma minta kayak jelas aja nih kita arahnya mau kemana, biar gue juga bisa preparing hati gue untuk sana kayak gitu kan. Terus dia bilang, kenapa harus nekenin hal ini banget sih, kan bisa santai-santai aja kata dia gitu kan, kayak jalanin dulu aja. Emang lo nggak takut gagal lagi? Mohon maaf, lu ngajakin apa? Jalanin dulu aja. Temen gue udah pada naik mobil bangsat. Mau sampai kapan lu bikin gue jalan aja tuh, mau sampai kapan? Itu satu ya kan. Kedua, nggak ada jaminan ini jalanin dulu bener-bener besoknya kita bisa beli sepeda, bisa beli motor, bisa beli mobil. Nggak ada jaminan kan, lu nggak ngasih itu. Dan ketiga, kalau emang ternyata itu gagal, ternyata itu salah, ya udah sesimpel jawaban gue, kalau emang lu sama gue salah lagi, lu sama gue gagal lagi, ya udah bangkit lagi aja, belajar lagi aja terus. Kalau gue, daripada gue milih untuk kayak ya udah relax, yuk nikmatin dunia, yuk ini sendiri, karena lu bilang bahwa perempuan itu kan multitasking nih, lebih cerdik, lebih bisa memanage apapun lah gitu kan, baik perasaan, tindakan dan segala macamnya. Gue ngeri, gue bener-bener kayak gitu seutuhnya. Kayaknya enggak deh, Neng. Karena akan ada, gue tuh percaya banget ini, Neng, faith gitu loh, kayak itulah yang masih gue pegang sampai sekarang. Even gue sudah bisa sendiri apa segala macam, itulah udah hari-hari gue lah sendiri apa, dan ada ketakutan juga. Kalau gue bener apa kata Firda gimana ya, gue udah nggak bisa, butuh orang lain. Kayaknya enggak sih untuk saat ini, karena I am the living proof. I still need somebody to calm me down or whatever. Dan gue masih memegang teguh itu. Kalau emang udah saatnya lu bertemu dengan si orang ini, mau ada jurang yang akan dibelah Musa pun, lo akan ketemu. Jadi itu yang gue, yang lagi gue terapin ke diri gue, waktu yang akan menjawab. Sesimpel as cringy as it sounds, waktu yang akan menjawab gitu. Iya sih, itu memang menjadi salah satu yang jawaban paling aman ya, bisa kita katakan. Iya. Ntar waktu juga ketemu kok, akan didatengin kok dan bla bla bla. Tapi capek aja nunggunya kan. Nah iya, gue ngerinya makin tinggi banget juga banderings gue jadinya gitu, yang jadi kayak udah di sini, naruh di sini aja nggak ada yang ngegapai-gapai. Ketika gue bener-bener ini bisa, gue takut makin tinggi lagi, terus makin sulit lagi gitu akhirnya. Emang boundaries apa sih, Neng, maksudnya, Neng? Boundaries apa sih, Neng? Ini tuh lebih ke kayak standarisasi gue gitu ya kan, gue taruh standar di sini aja sekarang, nggak ada yang mau manjat, apalagi ketika gue benar-benar merasa sendiri aman dan bla bla bla, gue ngerasa kayak udah nih gue makin tinggi ntar guanya. Berarti nanti pas dapet standar orangnya tinggi juga. Semoga. Amin. Aminnya gitu. Cuma kayak gue belum siap aja gitu, makanya kok lu bisa sih anjir. Ya. Nih di episode ini ya, Firda dan Sarah sama-sama cantik, sama-sama pinter, sama-sama pengalamannya berat sama cowok dan jomblo dua-duanya, cuman berdebat. Iya berdebat. Iya bener ya, iya kayak kan nggak ada yang berhasil, nggak ada yang berhasil. Iya kayak ini dua orang kayak ibarat kata ikan lagi sama-sama belajar manjat, tau gak lu? Kayak dua-duanya goblok, tapi ya biasanya yang paling pinter tuh yang jomblo tau? Iya. Lu tau kan kalau misalnya temen-temen lu yang makanya yang kayak gini, iya bener Sar, kata lu, tapi kenapa lu jomblo? Gue juga nggak tahu, nyet. Gue juga nggak tahu, karena emang ya ini suaridis, karena gue lebih milih untuk ya udah, sakitnya gue adalah sebatas kayak WhatsApp gue nggak dibales, it's okay, atau gue di ghost atau apa, daripada gue nanti ketika sudah menikah dan gue punya anak tiba-tiba laki gue main gila. Aduh tolong Tuhan, jangan, tolong cobaannya di sini aja. Gue nggak mau tiba-tiba gue digebukin sama suami gue lah, terus gue lagi bunting lagi apa. These things like that happen, right? Jadi aduh udah deh, gini-gini aja deh. Iya, kalau Sarah tuh lebih ke nerimo sebenarnya. Iya, nerimo. Kalau dia denial, overthinking. Iya, karena gue jadinya denial, karena gue overthinking itu dia. Overthinking tentang ketakutan lu itu? Iya, kayak kalau lu kan udah accepted nih gitu kan, kayak bener-bener kayak udah gue accept, terus gue waiting lah akhirnya. Kalau gue tuh, gue tahu konsep accept itu, tapi gue udah overthinking duluan, akhirnya sih yang gue tahu ini jadi denial ke guanya gitu. Gue tuh sampai saking menerimanya gue ya, Neng, gue tuh sempet ada pikiran kalau kayaknya amit-amit, Tuhan ini cuma contoh, tolong jangan diaminin malaikat yang pada lewat, Kalau misalnya waktu yang diberikan Tuhan adalah gue ketemu sama nih orang di umur 52 tahun. I think it's fine, it's better than
meeting the wrong person dan gue harus menghabiskan seumur hidup gue dengan orang yang salah. Dan gue amit-amit gue gak mau karena gue gak akan pernah melanggar janji Tuhan, janji pernikahan tersebut. Jadi kayaknya I'm just gonna do things I've been doing right now untuk ketemu sama orang dan dipersiapkan sebaik-baik mungkin untuk orang yang terakhir itu. Dan maksud gue untuk terakhir itu adalah bukan berarti kita nggak akan pernah punya masalah ya, tapi doa gue untuk Firda, untuk teman-teman yang ada di sini, semoga kita dipertemukan dengan orang yang berani berperang dalam medan perang dalam bentuk apapun. Karena orang disuruh sayang tuh gampang ya, orang disuruh berperang untuk kita tuh one of a kind. Iya betul. Makanya contohnya kayak tadi ya, perang itu tuh menjadi salah satu contoh juga ketika dia emang mau yuk terabas lah beneran gitu kan. Makanya kita lihat dulu nih kan. Iya, tapi kan kalau sejauh lu memang memilihnya untuk kayak ya udah sekedar yuk kita belajar berobat jalan aja. Tapi kita sama-sama prepare ya nggak apa-apa juga, itu udah satu bentuk perang kecil lah gitu kan. Bener. Untuk mencari jati diri gitu. Iya betul. Oke. Betul. Apa? Dulu. Enggak, gue panjang soalnya. Ya lu dulu. Gue cuma pengen nanya sama lu berdua. Lo lebih memilih single lama banget karena lo menunggu orang yang lo cinta mati, atau lo nikah secepat mungkin dengan orang yang gak lo sayang? Dengan orang yang gak gue sayang? Ya, karena itu terjadi. Iya sih ya. Gue sama kayak lu. Apa? Gue Better gue single. Iya. Kalau dengan orang yang gue gak sayang, gue better gue single. Nggak bisa-bisanya gitu, karena gue cukup agak gampang ilfilan juga gitu. Jadi itu aja pertanyaan aku. Anjing nggak ada panjang ya gue liat. Anda. Tapi itu nge-reflect dulu, pernah kejadian setahun yang lalu kok nggak salah. 5 tahun yang lalu. Suatu hari gue mempertanyakan diri gue, apakah gue masih sayang sama bini gue. Oke. Karena secara pacarnya lama, hampir 8 tahun, sampai nikah. Habis itu nikah segala macem. Gue masih sayang gak sama dia ya. Mulai tuh kayak ngerasa kosong. Tau gak Tuhan jawabnya gimana? Gimana? Dikasih sakit bini gue. Gue ngurusin. Sampai maaf ya, pupnya segala macem. Ternyata gue bilang, gue takut dia hilang. Nah situ, oh iya gue masih sayang sama dia. Dan gue ngerasa dia yang masih orang tepat buat gue. Gue tuh gak bisa banget denger cerita-cerita gini karena gue tuh hopeless romantic banget, Firda. Ya enggak, sebenarnya ya, lu hopeless kayak gitu kan tadi dibilang. Dia akhirnya berdoa lah gitu kan. Dapat jawaban dari Tuhan. Lu udah dapet jawaban dari Tuhannya. Apa? Kenapa denial tuh barusan? Anjing. Kan dia bilang saya ini belum. Gue bantu. Iya. Pak, saya interupsi Pak. Tuhan tuh kadang memberikan jawaban bukan dengan jawaban tapi dengan pertanyaan juga. Iya. Ya kan. Gue jadi inget konten jadi itu yang dia WA sama Yesus, Tuhan aku mau pacaran dong, terus diketik kan udah saya kasih, kamu berantem mulu sih. Iya. Denial. Itu jadi bingung ngomong-ngomong soal dengan jawaban Tuhan ya. Gue tuh pernah ada di satu fase gue suka banget sama ini orang karena kejadiannya cepat banget gitu loh. Terus habis itu gini, gue berdoa sama Tuhan gini, ya Tuhan kalau misalnya kita ceritanya akan lama, tolong berikan jawabannya. Setelah kata amin, gue ketemu sama nih orang hampir setiap minggu tuh ketemu mulu, tapi nggak pernah kita tuh, halo, nggak, pasti selalu berantem. Jadi kayak, apa sih lo anjing jauh-jauh dari gue, gitu kayak. Makanya gue bilang tadi sama Firda, Tuhan tuh kadang memberikan jawaban, pure jawaban, atau jawabannya itu ada, ini ditarik lagi nih Sat, lu mau it's a yes or it's a no. Jadi sebenarnya sekarang itu gue lagi berada, gue mau yes atau gue mau no. Nah, tolong lu lihat ada nggak konten dia yang ini orang itu punya ya teman-teman ya, itu punya nggak tahu sih itu sapam kompleknya dia. Iya. Ingat bahwa dia bertemu setiap minggu. Jadi gue bilang, Tuhan maksudnya apa sih? Mungkin tapi kayak kok gini-gini mulu gitu, kayak lu tuh minta makanan gitu, tapi makanan tuh kadang nggak enak tapi ya kenyang.
Gitu loh. Karena yang dibutuhin kenyang sebenarnya. Iya gitu. Apakah gue harus untuk oh emang orangnya kayak gini kali atau gue enggak anjing, gue lebih bener. Jadi gue jadi bingung tuh. In order to get into the committed relationship, anjay. Gue tuh bingung antara gue tuh harus apa namanya memakluminya tuh sampai kapan atau gue harus ya menerima aja karena kan katanya cinta itu kan tanpa syarat ya. Tapi kalau kagak ada syarat sama sekali, gue beranak liat dengkul. Tuh jadi kayak it's an art bro, kayak lu juga gitu loh, sebelum nikah itu kan kayak seninya tai kan, kayak serunya di situ. Akhirnya lu mengucapkan ijab kabul itu di depan orang banyak dan dibawa nama Tuhan, itu kan ada kayak ini. Terus gue bilang sama Tuhan tuh, cerita gue tuh kayak cerita di film, tapi ini cerita film festival anjing kayak fuck. Film festival yang stripping Banget kayak capek ya gitu. Siapa sutradara? Iya. Tapi gue sangat menanti ketika lo posting di pelaminan dan itu benar. Iya kan gue juga Mirda. Kebongkar ya. Gue sangat menanti itu. Gue akan tertawa paling besar. Gue akan ngucapin lo lewat bentuk link podcast ini. Gue akan itu ya. Anjing. Ya kita doain aja ya, semoga yang terbaik ya terjadi ya. Iya ya. Saya minum dulu ya. Iya, emang ini mungkin pertanyaan terakhir kali. Apa tuh, Kak? Udah 1 jam lebih. Mungkin ya kapal kayak Sarah udah pernah mengalami beberapa kali dengan orang yang beda agama. Walaupun dalam agama kita tahu itu tidak boleh. Benar. Kalian mementingkan cinta kepada Tuhan apa cinta kepada sesama? Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Beda program, nggak ada begitu. Gak ada gitu. Pertanyaannya apa? Iya, lu lebih memilih untuk cinta lu kepada Tuhan lu atau cinta lu kepada umatnya gitu? Definitely cinta sama Tuhan Iya. juga. No doubt. Meskipun cinta juga diciptakan oleh Tuhan ya. Iya betul, setuju, sepakat. Tapi makanya gue bilang kalau misalnya emang mau terabas ya kan ada posisi yang tidak harus mengalah gitu. soalnya gini Neng, gue tuh jadi panjang nih padahal tadi pertanyaan terakhir. Lu gini Neng, kadang tuh ada tahu orang yang denial gitu Neng. Sebenarnya rasanya tuh ada, rasa ingin berjuangnya ada, mungkin Maneh juga gitu. Iya. Ya kan? Maksudnya teman-teman Maneh gitu, teman-teman kamu misalnya. Rasa ingin berjuangnya ada. Tapi ketutup dengan norma atau ketutup dengan kata-kata orang. Apaan sih lu sama dia kan bajingan. Apaan sih lu sama dia kan beda agama gitu. Kenapa sih orang gue yang pengen pacaran, kenapa dah? Iya. Ya kan? Karena kan pengen just kayak I just want to love this specific person and that's it. There is no norms, there is no hahihu. Karena orang tua udah ada rasanya tapi dia memilih enggak anjing gue gak suka sama dia, tai apa kayak gitu, padahal kayak gue suka banget sama dia. Iya. Kayak gitu. Lu ngajarin tempo namanya teman-teman ya. Iya. Ya itu saya sepakat untuk itu ya. Jadi kayak ya udahlah, ini kan kita punya jalannya masing-masing, pun kita juga punya pelajaran masing-masing yang akan diberikan sama semesta gitu dan seisinya. Kalau emang kita juga bukan berarti kita nggak tahu bahwa itu tidak diperbolehkan atau bahwa itu memang suatu bentuk yang gue juga mau tapi gue juga bingung perjuangin atau enggak gitu ya, konteksnya gitu ya. Bukan cerita Maneh, betul? Bukan. Cuma maksudnya ketika ada hal kayak gitu ya udahlah gitu. Toh akhirnya kan biar gue belajar dengan kaki gue sendiri aja. Iya, gitu kan ya. Oke teman-teman, jadi kita lihat beberapa bulan ke depan ketika itu kejadian, linknya ada, share ke mereka berdua. Thank you banget buat Outer Studio atas tempatnya dan bikin makanannya enak-enak banget. Thank you Sarah, sukses terus, sehat terus. Ya, thank you banget. Ini Instagram kita ada di bawah sini semua buat teman-teman yang mungkin mau bercerita atau ngerasa relate atau mau kalian komenin debatin lah di dalam kolom komen, boleh banget. Silakan aja, atau punya cerita yang sama boleh DM ke Instagram Halo Hati atau ke Instagram kami personal. Ya. Jangan lupa di follow semuanya. Terima kasih untuk semuanya, sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah.